maka akan semakin banyak korban. Karena adanya wanita yang menggunakan hijab, mereka langsung mengecam ataupun berbuat tindakan yang tidak patut dilakukan kepada wanita tersebut, di mana ini tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan prinsip dari Indonesia itu sendiri. Dewan Juri terhormat, di mana padahal wanita muslim ini tidak melakukan kesalahan apapun, namun karena warga Amerika Serikat yang sudah tertanam stigma bahwa siapapun yang menganut agama Islam adalah orang yang jahat, maka dari itu mereka berbuat hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, hal ini berdasarkan pada banyaknya kasus di Amerika Serikat itu sendiri, di mana yakni contohnya satu, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim Pro, bahwa adanya kasus kejadian 9 November, di mana kejadian ini disebabkan oleh organisasi ISIS yang mengatasnamakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zara Esra Putri. Pada hari ini berdiri di hadapan Anda semua akan menjadi replay speaker atau pembicara penyimpul yang akan menyimpulkan jalannya perdebatan kita pada kali ini dari awal hingga akhir. Dewan Juri Terhormat, hingga akhir pun kami tetap menyatakan bahwasanya tim kami tidak setuju dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa negara-negara barat tidak boleh ikut campur dalam penyelesaian konflik Palestina Israel, dan mosi ini harus dihancurkan. Dewan Juriku yang terhormat, alasan mengapa kami tidak menyetujui mosi kita pada kali ini yang pertama adalah untuk mewujudkan urgensi kami dalam menekan angka jumlah korban jiwa antara Palestina dan Israel di kedua belah pihak. Dewan Juri terhormat, yang sampai saat ini belum bisa dijawab oleh tim Pro, bagaimana mereka akan menekan angka dari korban jiwa di kedua belah pihak ini tanpa adanya campur tangan siapapun. Dewan Juri terhormat, mengapa kami setuju negara barat itu harus ikut campur dalam konflik ini? Karena konflik ini bukan lagi konflik soal agama, ras, ataupun suku. Karena apa? Israel saja membom katedral tertua yang ada di Palestina, sehingga hal ini memantapkan fakta bahwasanya konflik ini hanya untuk orang-orang muslim saja. Namun konflik ini sudah termasuk konflik kemanusiaan yang harus segera kita hentikan untuk menekan adanya korban jiwa yang kembali berjatuhan. Dewan Juri yang terhormat, dengan cara apa? Dengan cara mewujudkan gencatan senjata. Dewan Juri terhormat, seperti sidang yang telah digelar oleh PBB yang mencari dukungan dari negara-negara yang ada di dunia, apakah gencatan senjata ini perlu dilakukan atau tidak. Dan buktinya negara-negara barat banyak juga yang mendukung gencatan senjata ini, kecuali Amerika, Palestina, dan Israel sendiri. Sedangkan negara timur saja juga ada yang tidak menyetujui ada gencatan senjata ini. Negara timur yang katanya tadi mempunyai hubungan politik yang lebih dekat dengan Israel dan Palestina karena mereka berada di Asia Timur, buktinya saya tidak mendukung ada penyelesaian mosi ini. Contohnya apa? Contohnya Jepang, Korea Selatan yang tidak memberikan suara mereka untuk diwujudkannya gencatan senjata ini. Hal ini membuktikan bahwasanya dengan hanya negara timur saja atau bahkan tidak ada yang ikut campur sama sekali, tidak membuktikan bahwasanya mosi ini atau penyelesaian konflik Palestina dan Israel tidak akan terwujud. Karena apa? Karena kita butuh semua elemen yang ada di dunia, semua orang ada di dunia untuk menyetujui gencatan senjata demi kebaikan kedua belah pihak, agar tidak ada lagi kerugian material, non material, kerugian nyawa ataupun lain sebagainya. Dewan Juri terhormat, ketahuilah dari tadi rekanku selaku tim Pro hanya menggaung-gaungkan yang namanya diskriminasi. Mereka menutup mata bahwasanya diskriminasi dan stigma soal masyarakat muslim itu tidak hanya ada di negara barat saja. Di Jepang bahkan adanya kata pesimis dari masyarakat Jepang bila melihat orang yang berhijab. Nah, ini membuktikan bahwasanya diskriminasi bisa terjadi di mana saja, tidak terbatas antara negara barat, timur, selatan, barat, utara, dan lain semacamnya. Diskriminasi terhadap masyarakat muslim maupun masyarakat lainnya itu dapat terjadi di mana saja, sehingga hal ini tidak bisa menjadi urgensi kita pada perdebatan kita pada kali ini. Karena urgensi kita pada kali ini adalah untuk menekan jumlah korban jiwa di kedua belah pihak. Dewan Juri terhormat, Dewan Juri terhormat, kenapa kami menyatakan bahwa saya tidak akan ada penilaian ini subjektif bila negara barat ikut campur? Dewan Juri terhormat, tadi rekanku selaku tim Pro mengkhawatirkan bahwasanya akan terjadi penyelesaian yang subjektif bila negara barat ikut campur karena ada stigma tadi. Bukankah bila negara timur ikut campur juga akan terjadi penilaian subjektif juga? Karena negara timur kan banyak yang muslim, sedangkan Palestina ada masyarakat muslim. Hal ini membuktikan bahwasanya ada atau tidak ada campur tangan negara timur saja, hal itu tidak akan menyelesaikan konflik ini. Jadi kita butuh negara timur, negara barat, seluruh lapisan untuk mendukung adanya gencatan senjata. Sekian, terima kasih. Ataupun
menyudahi konflik yang sudah berlalu sejak lama ini. Dan juga sedari awal Anda mengatakan bahwa negara barat ini pantas untuk menengahi konflik ini. Dan sudah seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pro yang mengatakan bahwa sedari awal, sedari dulu negara-negara di barat ini sudah menengahi konflik ini. Namun nyatanya tidak ada aksi yang muncul ataupun tidak ada aksi nyata ataupun hasil yang muncul dari kedua ataupun negara barat ini mendukung ataupun menengahi konflik negara Palestina dan Israel. Bagaimana bisa dengan hal ini Anda menyatakan ataupun menyimpulkan bahwa negara barat bisa menengahi ataupun menyudahi konflik Israel dan Palestina? Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya sedari dulu negara barat seperti Amerika Serikat dan lain sebagainya, tidak hanya tertuju dari Amerika Serikat, itu sudah menengahi konflik antara Palestina dan Israel itu sendiri, Dewan Juri terhormat. Di mana jika saja negara barat sudah berusaha ataupun Japan kita kan sudah berusaha, walaupun mereka tidak mempunyai konflik antara Palestina dan Israel, namun mereka sudah berusaha sedari dulu. Dan ini menyatakan bahwa mereka tidak membuahkan hasil apapun terhadap konflik tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan saya tegaskan lagi, maka dari itu saya dan kami dari tim pro menyatakan 3 saran untuk permasalahan ini, Dewan Juri yang terhormat. Di mana yang pertama adalah seharusnya hanya negara ataupun beberapa dari negara timur yang ikut campur dalam permasalahan ataupun konflik ini, di mana mereka bisa menengahi konflik ini dengan netral ataupun tidak adanya condong ke satu pihak ataupun dari pihak Palestina ataupun pihak Israel, di mana tidak ada stigma buruk baik itu dari Palestina ataupun Israel itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Berbeda dengan rata-rata negara yang ada di bagian barat, Dewan Juri yang terhormat. Ataupun dua, jika tim kontra ingin sekali lagi menolak saran dari saya, maka seharusnya tidak boleh ada negara yang ikut campur antara kedua belah pihak. Tidak semua membutuhkan pertengah ataupun pihak penengah. Bisa saja dari pihak Palestina ataupun pihak Israel sendiri menandatangani pihak perjanjian ataupun perjanjian damai ataupun penggabungan dari kedua negara tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga, seperti dikatakan oleh pembicara ketiga dari tim pro, mengatakan bahwa bagaimana jika negara-negara yang tidak pernah terlibat dengan konflik Israel dan negara Palestina menjadi penegaknya, Dewan Juri yang terhormat. Maka sekali lagi dengan tegas, lugas, yakin dan mantap bahwa kami dari tim pro setuju dengan mosi ini, dan mosi ini harus ditegakkan setegak-tegaknya. Terima kasih. Indonesia tanah airku.
sudah cukup. Sering bikin gagal paham, pesan tak tersampaikan. Yang ngomong bilang apa, yang dengar pun tak paham. Beda konteks, beda makna tapi disambungkan. Tak bertanya dulu tapi langsung menyimpulkan. Kesalahpahaman masuk hati kedalaman. Begitulah bahasa digunakan tanpa pedoman. Ketersinggungan memang terjadi di banyak tempat.